Kasus penembakan yang melibatkan seorang oknum polisi menjadi perhatian publik. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya menjadi pengayom justru melakukan tindakan kriminal? Dan apa pula yang mempengaruhinya? Berikut kisahnya dalam jejak kasus tembakan maut polisi mabuk. Sosok pria berbaju tahanan ini adalah seorang polisi berpangkat bribka bernama Cornelius Siahaan. Cornelius menjadi tersangka lantaran terlibat aksi penembakan di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Ia kedapatan menembak 3 orang, yaitu 2 orang pelayan dan seorang anggota TNI di sebuah kafe bernama Raja Murah. Pada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Cornelius Siahaan diketahui merupakan anggota Reserse Kriminal Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Ia memiliki pangkat bribka atau Brigadir Polisi Kepala yang bertugas sebagai buruh sergap atau buser. Pekerjaan yang diemban Cornelius seharusnya bisa menjadi benteng amarahnya. Namun sayangnya, ia justru mencoreng nama institusi kepolisian. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Inilah lokasi kejadian di mana seorang polisi mabuk melepaskan tembakan kepada petugas keamanan dan pegawai kafe tersebut. Pasca kejadian, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan segala bentuk usaha kegiatan yang berada di kafe RM ini atau Kafe Raja Murah. Malam itu, Cornelius datang ke Kafe Raja Murah bersama rekannya pada pukul 2 dini hari. Ketika kafe hendak tutup, pelayan menyodorkan tagihan sebesar 3,3 juta rupiah. Cornelius pun enggan membayar, hingga didatangi oleh seorang TNI Angkatan Darat, Praka Martinus, yang ada di lokasi. Mereka pun terlibat cekcok. Namun secara tiba-tiba, Cornelius mengeluarkan senjata api dan langsung menembak orang-orang yang ada di lokasi. Pengunjung pun langsung berhamburan keluar karena ketakutan. Cornelius yang masih dalam keadaan mabuk itu pun keluar kafe sambil menenteng senjata menuju mobil yang dikendarai rekannya. Penembakan yang terjadi di Kafe Raja Murah ini tentu menghadirkan tanda tanya. Apakah keributan serupa pernah terjadi di tempat ini? Dan bagaimana pula sebenarnya kafe kecil ini bisa beroperasi di tengah pandemi? Nggak pernah ada berantem masa? Nah gitu ada yang bilang emang sering berantem. Kalau udah mabok apa? Ya dulu yang orang mana ya?
orang sini tapi berantem. Rame tuh. Tapi nggak rame begitu. Sekarang nggak ada pistol. Nggak ada, maksudnya nggak ada wartawan, nggak ada apa itu mah. Cuman pukul-pukulan ya? Iya. Kocok-kocokan? Iya, masalah nggak tahu bayar apa gimana. Kan kadang juga ada yang mobilnya disita. Kalau ya? Ya nggak ada duitnya kali. Handphone sisa? Mobilnya. Oh, kalau habis minum tuh. Oh. Nggak bisa pulang, mobil tahan ya? Iya, nggak bisa pulang mobil tahan namanya orang. Berarti yang- Pak E, Dari kasus penembakan ini, mengapa seorang penegak hukum justru bisa terjebak dalam kasus kriminal? Dan apa yang mempengaruhinya? Kuantitas dan kualitas. Oke. Jumlah laporan makin banyak, ekspektasi masyarakat semakin tinggi, tarik-menarik politik internal dan eksternal juga semakin deras. Oke. Jadi beban kerjanya itu semakin naik. Plus stresnya makin tinggi. Pada saat yang sama, staminanya turun. Oke. Seperti kita, stamina manusia pasti turun. Sementara alokasi waktu stagnan. Jadi ada 3 garis, yang satu naik, Ya. yaitu beban naik, stamina turun, alokasi waktu stagnan. Cara mensiasatinya bagaimana? Cara mensiasatinya adalah sebagian personil polisi, tapi saya bicara global ya, ini studi di banyak negara. Sebagian personil polisi kemudian secara salah menjadikan narkoba atau miras sebagai penawar atas segala beban yang mereka alami. Oke. Rasa letih akan terkatrol dalam waktu singkat. Rasa takut akan bisa hilang dalam waktu sekejap dengan cara menyalahgunakan narkoba dan miras. Ironisnya, penyalahgunaan sedemikian rupa dilakukan agar mereka bisa menuntaskan pekerjaan. Ironis kan? Ironis. Jadi menyalahgunakan narkoba itu dan dua hal yang miras. bertentangan. Sebetulnya bertentangan, tetapi tanda petik ternyata mereka menggunakan atau menyalahgunakan miras agar bisa menuntaskan kerja profesional mereka. Nah, apakah temuan yang sama juga berlaku di Indonesia atau ada penjelasan yang lain? Itu yang harus dikaji. Dikaji tentang apa sebab musabab beberapa oknum personil polisi ini tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba dan mengkonsumsi miras. Yang tidak terpotret pada press conference tempo hari. Berhenti pada penjelasan yang bersangkutan mabuk, titik. Ya. Mabuk kemudian melakukan tindakan menembak secara katakanlah babi buta yang mengakibatkan sekian warga sipil meninggal dunia. Tapi kurang cukup ditarik ke hulu tentang penjelasan mengapa personil ini mabuk. Bribka Cornelius Siahaan kini dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.